Anda akan menjadi orang yang pandai bersyukur ketika Anda pandai melihat nikmat-nikmat Allah yang bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Anda akan menjadi pandai bersyukur ketika Anda melihat nikmat-nikmat Allah, pandai-pandai merasakan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Makanya saya paling tidak suka, Pak, kalau lagi makan gitu ya, di sebuah warung makan, misalkan makan soto apalah, Ustadz, saya lagi benar-benar konsen untuk makan, dan saya kalau lagi makan tuh konsen banget. Ada yang bicara di samping saya, Ustadz, ini soto di sini enak, Ustadz. Soto ini enak, tapi yang lebih enak sebelah sana, Ustaz. Kira-kira gimana saya lagi makan soto begini? Udah hilang ini. Hilang, gak ada rasanya lagi nih. Itu yang menjadikan orang tidak pandai bersyukur. Tidak melihat nikmat yang ada pada dirinya, melihat nikmat yang ada pada orang lain. Apalagi sekarang saya juga termasuk penggemar bakso. Apalagi sekarang nama-nama bakso, warung-warung bakso kan aneh-aneh. Bakso poligami begitu. Saya makan bakso, Ustaz, itu bakso poligami sebelah ujung sana lebih enak, Ustaz. Jadi bakso yang ada di hadapan saya lagi sudah berkeringat, begitu kepedesan, enak banget. Ini sudah tidak ada rasanya sama sekali. Ini yang merupakan rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Lihat orang yang lebih rendah nikmatnya dibandingkan kamu. Jangan lihat orang yang lebih tinggi nikmatnya dibandingkan kamu. Itu lebih baik. Kenapa? Karena agar nikmat Allah yang ada pada hadapan kita tidak hilang. Tidak hilang rasanya. Saya punya satu gelas air minum, ya, meskipun air putih, ini ketika saya rasakan sebagai sebuah nikmat, sangat besar nikmatnya dibandingkan orang yang tidak mempunyai satu gelas air putih. Paham ya, para ikhwan sekalian? Nah, ini. Maka poin yang kedua saya katakan, ingin pandai bersyukur, i'rif ni'matallahi alaik. Kenali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu. Dan ini membuat kita tidak mudah iri, dengki. Ya, membuat kita tidak iri dan dengki. Yang penyakit-penyakit hati yang membuat orang-orang, kenapa sih banyak yang stroke, banyak yang stres? Karena iri. Apalagi kalau seandainya sering saya dikeluhi oleh beberapa orang, Ustaz, saya ini sholat 5 waktu loh, Ustaz. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit saya azan. Saya bisa pertama. Kalau Ramadan tuh saya puasa. Di rumah saya baca Quran. Kemudian saya sangat bakti kepada orang tua. Tapi kenapa ya? Ekonomi saya itu menengah ke bawah. Kadang-kadang nyungsot di bawah aja. Itu tetangga saya, Ustaz. Saya tahu dia nggak sholat. Kalau puasa nggak pernah puasa. Sholatnya cuma 2 kali dalam setahun. Idul Adha, Idul Fitri itu pun karena malu. Tapi kenapa, Ustaz? Rumahnya tingkat tinggi 5, mobilnya 10, istrinya 4 perawan semua. Saya belum nikah, Ustaz. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menolong orang yang beriman? Mana pertolongannya? Lihat, mengeluh karena melihat nikmat orang lain. Coba lihat nikmat yang ada pada diri kita. Dan subhanallah, ada pelajaran menarik. Kalau Anda diberikan pilihan
Mau mata atau mau harta melimpah ruah? Mana yang Anda pilih? Mata, iya kan? Berarti mata lebih tinggi harganya dibandingkan nikmat-nikmat. Harta, uang, rumah yang luas, transportasi yang mewah, uang yang melimpah ruah, harta yang menumpuk bertumpuk-tumpuk. Lebih berharga mana? Mata. Sepakat ini? Atau ada milih? Misalkan orang dikasih 1 miliar, milih mata atau 1 miliar? Hah? Saya milih mata dan 1 miliar. Kalau cuma ada 2 pilihan, Ustaz pilih salah satunya. Mata atau 1 miliar? Mata kan? Dan ada penemuan menarik lagi. Itu nikmat yang ada pada orang-orang. Kita iri melihat orang punya mobil, bahkan kadang-kadang setiap 3 bulan mobilnya ganti. Iya benar, ternyata dia adalah makelar mobil. Ganti setiap bulan. Enggak heran. Itu mobil yang kita lihat, itu rumah yang kita lihat, sebenarnya lebih berharga mata kita. Buktinya apa? Itu rumah dan mobil dan harta-harta yang kita inginkan tidak akan ada harganya kalau seandainya kita tidak punya mata. Berarti yang membuat kita itu merasa nikmat adalah mata kita. Dengan mata kita bisa melihat nikmat itu, betul kan? Dengan mata kita bisa melihat, merasakan nikmat tersebut. Berarti ada yang lebih besar dari nikmat itu sendiri, yaitu nikmat mata. Paham maksud saya? Jadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya apa? Karena sebagian orang itu mengukur nikmat cuma harta. Makanya nanti poin yang ketiga saya ingin merubah mindset berpikir kita. Bersyukur itu bukan ketika dapat hanya harta. Sebagian orang tidak bersyukur, mengeluh kalau dapat harta, kalau tidak dapat harta saja. Dia menganggap nikmat itu hanya harta. Makanya paling pantas untuk bersyukur adalah hanya harta. Ini keliru. Harta akan menjadi menjadi sesuatu yang menarik ketika ada apa? Ada mata. Coba sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Fudail ibn Iyad dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah jadikan untuknya 2 mata? Bukankah kami telah jadikan untuknya 1 lisan dan 2 bibir? Ketika Fudail ibn Iyad rahimahullah, dan riwayat ini disebutkan dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam. Ketika Fudail ibn Iyad membaca ini, beliau menangis setiap malam. Setiap membaca ayat ini beliau menangis. Ketika ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau termenangis wahai Fudail ibn Iyad rahimahullah taala? Kemudian beliau mengatakan, "Hal bitta lailatan syakiran lillah?" Apakah engkau pernah pada suatu malam, di malam hari engkau dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, an ja'ala laka ainain, yang telah menjadikan bagi engkau 2 mata? Pak, 2 mata ini kalau seandainya tidak kita punyai, itu rumah sebesar semegah apapun tidak ada manfaatnya. Betul apa betul? 2 mata ini kalau seandainya kita tidak punyai, itu uang sebanyak apapun tidak ada manfaatnya. Apalagi kadang-kadang orang paling hafal dengan nominal tabungannya 15 juta, 255,171 rupiah. Paling hafal dia terhadap nominal di tabungannya. Paling hafal terhadap warna-warna kertas duit. Ada yang apa? Hah? Ada yang apa? Warnanya apa? Merah, biru. Tuh kan hafal semua.
Sekali hafal. Itu uang tidak akan mendapatkan manfaat, tidak akan menarik hati kita kalau kita tidak punya mata yang dengan mata tersebut kita melihatnya. Makanya Allah menyebutkan, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan dia pandai menjadikan untuknya dua mata? Kalau bukan karena dua mata, semua itu tidak ada manfaatnya. Makanya saya katakan tadi, bukti yang paling nyata bahwasanya dua mata lebih berharga dibandingkan harta semuanya. Kalau seandainya kita ingin dipilihkan, mau 1 miliar, 1 triliun atau dua mata, pasti kita milih apa? Dua mata.